Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Az-Zukhruf ayat 46 sampai 47. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Walaqad sukun dal atau dal mati ini adalah qalqalah. Ini meskipun di akhir kata kita sebut qalqalah sughra karena bukan waqaf. Karena qalqalah kubra itu kalau ketika kita mewakafkan atau ada tanda waqaf di situ. Maka ini meskipun di akhir kata tapi karena tidak waqaf ini adalah qalqalah sughra. Arsalna sukun ra itu adalah tafkhim atau tebal. Ra yang tebal karena didahului dengan huruf yang berfathah. Arsalna menjadi tebal membacanya. Musa matabi'i bi ayatina ila, panjang di sini mad jaiz munfasil. Fir'auna, ra-nya ini tipis karena sebelumnya ada kasrah. Fir'auna wa mala'ihi, la-nya pendek. Kemudian di sini ada hak dhamir karena dia itu diapit oleh dua huruf yang berharokat hidup, maka hak dhamir ini dibaca panjang. Wa mala'ihi ini namanya matsilah qasira. Nah, yang dimaksud dengan sifir mustadir atau sifrun mustadir sebagaimana judul yang ada di video ini, yaitu tanda lingkaran yang ada di atas alif. Di sini ada alif wa malaihi. Tanda lingkaran yang ada di atas alif ini disebut dengan sifir mustadir atau sifir mustadir. Apa itu sifir mustadir? Yaitu tanda lingkaran ini. Sifir artinya tanda nol, mustadir artinya berbentuk lingkaran, berbentuk bulat, mustadir, bundar. Wa malaihi, apa fungsinya? Sifir mustadir itu adalah tanda bahwa alif ini tidak difungsikan. Alif ini hanya sebagai tanda tulisan bahwa tulisannya ini harus ada, tapi bukan tanda mat. Maka ditandai dengan sifir mustadir, maknanya yaitu apabila kita wasol ataupun waqaf, maka alif ini tidak berfungsi, tidak dipakai sebagai mat. Lain lagi dengan yang satunya yaitu sifir mustatil. Mustatil artinya lonjong. Itu terdapat di beberapa kata, yang umum adalah di kata-kata ana. Ana itu yang artinya saya, misalnya di surah Al-Kafirun, wala ana abidum ma'abatum, wala ana itu di situ ada tanda lingkaran juga, tapi lingkarannya itu agak lonjong, itu disebut sifir mustatil.
Itu maksudnya adalah kalau kita terus itu pendek, kalau kita berhenti maka alifnya digunakan. Wala ana kalau berhenti, misalnya kita berhenti di situ maka dipanjangkan. Itu namanya shifir mustatil. Kalau ini mustadir, berbentuk lingkaran, bundar, tidak lonjong, maka walaupun dia itu waqaf ataupun wasol maka tidak digunakan. Itu artinya shifir mustadir, dan banyak contoh-contoh di kata-kata yang lain di dalam ayat yang lain, surat yang lain. Ini banyak sekali tanda seperti ini. Oleh karena itu ini dipendekkan, kita pendekkan ya. Ila fir'auna wa malaihi ila fir'auna wa malaihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Guna musyaddada dan diakhiri dengan mad arid lisukun yang bisa panjangnya itu 1, 2 atau 3 alif. Falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun. Tasydid mim guna musyaddadah, ja'ahum mad wajib muttasil artinya bersambung antara ja dan a, artinya satu kata atau satu kalimat. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, itu maknanya mad wajib muttasil, dan kita panjangkan sampai 2,5 alif. Ja'ahum, Pak ini panjang lagi, mim bertemu dengan ba disebut ikhfa syafawi. Syafawi artinya bibir, bahwa makhraj dari mim itu ada di bibir. Ketika kita membaca mim kita bersiap membaca ba. Ja'ahum bi'a, dan kita dengungkan. Ja'ahum bi'ayatina idahum. Ada mad jaiz munfasil lain dengan mad wajib. Kalau ini satu kata, kalau mad jaiz ini lain kata. Maksudnya ada lain kata, ini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, tapi hamzahnya itu ada di lain kata atau lain kalimat. Bi ayatina sendiri kalimatnya, idza sendiri, maka disebut mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Membacanya boleh 1 alif, boleh 2 alif, terserah milih yang mana. Yang penting dalam satu waktu kita membaca, apabila kita membaca ayat sebelumnya misalnya ini 1 alif, maka ayat berikutnya 1 alif juga. Dalam satu waktu kita membaca misalnya di sini 2 alif, yang ayat berikutnya ada mad jaiz lagi, maka dia itu membacanya juga 2 alif. Jadi harus seragam apabila kita membaca mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, boleh 1, boleh 2. Idahum minha yadhakun. Mim bertemu mim, idgham mimi, atau kita sebut idgham mutamatsilain. Tapi idgham mutamatsilain itu secara umum, karena semua huruf yang sama kalau bertemu, satunya sukun, satunya hidup, maka disebut idgham mutamatsilain apabila hurufnya sama persis. Maka mim ini termasuk bagian dari idgham mutamatsilain, tapi dia secara khusus diberi nama idgham mimi. Artinya mim bertemu mim, khusus mim bertemu mim, idgham mimi. Kalau idgham mutamatsilain itu untuk semua huruf yang sama yang bertemu, itu idgham mutamatsilain atau idgham mithli. Minha, minha nun bertemu dengan ha, idhar halqi. Halqi artinya tenggorokan. Maksudnya adalah makhraj dari ha ini ada di tenggorokan.
Maka huruf-huruf halqi atau huruf-huruf izhar halqi itu semuanya makhrajnya atau tempat keluarnya ada di tenggorokan atau kerongkongan, atau kita sebut dengan halqi, bukan khalqi, bukan kha tapi ha ya, halqi. Minha, dan dibacanya itu jelas dan terang, tidak berdengung. Itu kalau izhar yang artinya jelas atau terang. Yadhakun, dot, huruf dot, ini huruf yang tersulit. Yadhakun, yad, maka dot ini bukan qalqalah, tidak kita qalqalakan. Yadhakun. Dan terakhir mad arid lisukun. Arid artinya menghadapi, lisukun artinya menghadapi huruf yang mempunyai sukun atau yang disukun atau dimatikan ketika waqaf. Kita tahu bahwa na ini adalah huruf hidup. Apabila dimatikan dan sebelumnya itu ada mad tabi'i, yadhakuku ini adalah mad tabi'i. Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun karena waqaf, maka itu disebut mad arid lisukun. Kita membacanya 1, 2 atau 3 alif. Demikian juga sama dengan mad jaiz munfasil. Mad arid lisukun dalam satu waktu kita membaca usahakan seragam. Kalau yang ayat di atas itu kita membaca 3 alif, maka ayat yang bawah kita baca 3 alif juga dalam satu waktu kita membaca. Misalnya di sini kita sudah panjang sekali Rabbil alamin, maka usahakan ayat berikutnya juga panjangnya segitu. Ini untuk keseragaman, untuk bacanya itu biar bagus dan fasih dalam membaca Al-Quran. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian pembahasan tajwid dan pengertian syifir mustadir yang ada di dalam ayat ini, surat Az-Zukhruf ayat 46 sampai 47. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.